Kalau gitu Mita langsung aja kali ya buat teman-teman yang mau belajar. Mita mau sapa Avi Sam dulu. Jangan lupa juga siapin pertanyaannya kalau misalnya mau di-share dari sekarang juga bisa. Terus jangan lupa follow itu tadi karena memang kalau misalnya follow mungkin kesempatan buat bisa menangin vouchernya juga bakal lebih besar gitu ya. Oke, Mita mau cari eh Avi Sam dulu sebentar. Nah, ini dia. Hmm, Hai, Avi Sam. 안녕하세요. 안녕하세요, Annyeonghaseyo. 여러분. Ketemu lagi kita bulan ini, Avi Sam. Iya, mudah-mudahan nggak bosen ya, Kamita ya. Enggak lah, kemarin tuh banyak yang bilang enak banget apa ngajarinnya Avi Sam gitu karena memang pelan-pelan dan juga mudah dimengerti katanya gitu. 다행이다. Mantap. Ini kayaknya juga udah pada nungguin topik bulan 감사합니다. ini ya karena memang banyak yang pengen bisa instan gitu rasanya pengen bisa langsung jago gitu ya. Nah, ini mungkin apa namanya Avi Sam bisa share tips-tipsnya, aku persilakan. Baik deh kalau begitu. Ini teman-teman, ini aku langsung bawain materinya aja kah, Kak? Atau Iya, bagaimana nih? iya, Langsung aja ya, aku coba langsung aja. bantu untuk share materinya. Tapi mungkin sebelum itu, teman-teman, mungkin beberapa dari teman-teman di sini belum kenal sama aku juga ya. Kalau gitu mungkin aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu ya sebelum aku share materinya. 자, 일단 뭐 자기소개를 할게요. 안녕하세요. 저는 자카페에서 한국어 가르치는 강사 안디쌤이라고 하세요. Perkenalkan, nama saya adalah Andi. Saya adalah teacher bahasa Korea di Cakap, which is yang hari ini akan membantu teman-teman dalam belajar bahasa Korea bareng-bareng seperti itu. Nah, ini Sam coba bantu untuk share materinya terlebih dahulu. 잠시만요. sebentar ya. 오, 오케이, 오케이. 잠시만 기다리세요. 음, 오케이. 자, 우리가 수업을 시작하기 전에 일단 확인을 해볼게요. 목소리 잘 들리시나요? suaranya Sam, apakah sudah terdengar jelas, 여러분? Gimana? Aman ya? Oke, 감사합니다. Terima kasih. Oke, baiklah kalau gitu kita langsung mulai aja teman-teman hari ini. Teman-teman pasti udah pada tahu lah ya, hari ini kita bakal bahas apa aja. Judulnya di sini teman-teman bisa baca tuh ya, ngobrol asik bahasa Korea langsung jago buat pemula. Jadi nanti hari ini kita mungkin banyak ngobrol-ngobrol tentang grammar atau expression yang biasa digunakan oleh orang Korea di kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Mungkin nanti akan tidak terlalu fokus ke Hangul, tapi jangan khawatir buat teman-teman yang belum bisa Hangul. Saya juga udah ada bantu tuliskan romanisasinya atau romanjinya. Harapannya teman-teman bisa tetap baca alfabetnya ya. Jadi bisa yang belum bisa Hangul tetap bisa baca seperti itu, bisa tetap ikutin materinya. Oke, baiklah kalau gitu. Nah, ini untuk di slide pertama, saya mau kasih tahu dulu apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Jadi yang akan kita pelajari hari ini nanti akan ada basic phrases. Jadi nanti kita akan belajar ekspresi-ekspresi dasar atau kalimat-kalimat dasar yang biasanya digunakan oleh orang Korea seperti itu. Kemudian nanti kita akan belajar Korean expression juga ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah belajar Korean expression seperti apa ya seperti 감사하기야 seperti itu atau 어쩔 수 없어 seperti itu. Nah, itu nanti kita akan belajar juga nih bareng-bareng teman-teman. Yang populer-populer tuh yang seperti apa sih? Kemudian nanti akan ada short dialogue juga. Nanti di bagian short dialogue mungkin sekalian role play. Saya juga akan minta tolong ke teman-teman untuk bantu bacain juga. Lalu nanti kita akan belajar grammar sedikit ya. Jadi buat teman-teman yang udah ada basic bahasa Korea ini cocok banget buat teman-teman nanti kita ada bahas grammarnya sedikit juga. Sama kalau memang waktunya masih cukup nanti kita coba bahas latihan ya. Nanti akan ada latihan seperti itu. Oke, nanti teman-teman kalau punya pertanyaan atau mungkin kurang jelas atau mungkin sekedar mau sharing-sharing boleh banget nanti silakan langsung tulis di chat box aja. Gitu ya, ya Rabun ya. Oke, baiklah kalau begitu. Sejak habsida, kita langsung mulai aja teman-teman. Oke, yang pertama tadi saya udah kasih tahu ya. Yang pertama kita akan belajar kibon pyeon atau yang disebut basic phrases atau kalimat dasar gitu ya, ekspresi dasar yang biasa digunakan oleh orang-orang Korea. Nah, sebelum kita mulai, saya mau puterin satu video nih yang bisa teman-teman tonton bareng-bareng. Nanti setelah nonton videonya, ini video sebentar aja. Di sampingnya tuh sebelah kanan teman-teman lihat. 언니는 무슨 말을 하셨어요?
언니가 itu salah ya harusnya 언니가 ya. 언니가 무슨 말을 하셨어요? Si Oni yang ada di video ini dia ngomong apa sih? Apa sih yang dibahas oleh si Oni itu? Seperti itu. Nah, ini kita tonton bareng-bareng dulu. Saya putarkan untuk videonya. Nanti habis itu kita bahas bareng-bareng ya, Robun ya. Oke. 안녕하세요. 한국어 한 조각의 현 선생님입니다. 이 영상에서는 여러 주제에 대해 짧게 이야기를 할 건데요. 먼저 자막이 있는 상태에서 들어보시고 자막이 없는 것도 한번 들어보세요. 듣기에 도움이 될 거예요. 오늘은 한국어 인사 표현에 대해서 이야기를 하려고 합니다. 여러분은 한국어 인사 표현 얼마나 알고 계세요? 안녕하세요. 잘 지내요. 안녕히 계세요. 기본적인 한국어 인사 표현들인데요. 오늘은 실제 한국인들이 자주 사용하는 인사 표현에 대해서 이야기를 할 거예요. 첫 번째 인사 표현은 밥 먹었어? 식사하셨어요? 입니다. 이 표현을 처음 듣는 외국인들은 오해를 할 수 있어요. 인사도 없이 왜 밥을 먹었냐고 물어보지? 라고 생각할 수도 있고, 저 아까 비빔밥 먹었는데요? 라고 대답하는 사람들도 있을 거예요. 하지만 여기에서는 정말로 밥을 먹었는지 궁금해서 물어보는 것이 아니고 그냥 인사처럼 표현하는 것입니다. 이렇게 밥을 먹었냐고 물어보는 이유는 한국의 문화적인 배경이 있어요. 한국은 옛날에 전쟁도 많이 일어나고 대부분 사람들이 가난하게 살았습니다. 그래서 밥을 먹었는지가 정말 중요했거든요. 사람들이 밥을 먹었냐고 많이 물어보면서 자연스럽게 인사처럼 된 것입니다. 밥 먹었어? 식사하셨어요? 라고 물어봤을 때에는 네, 식사했어요. 땡땡씨도 식사하셨죠? 라고 대답하면 됩니다. 다음 표현은 안부를 묻는 표현입니다. 보통 안부를 물을 때 잘 지내요? 어떻게 지내세요? 라고 물어봅니다. 그런데 한국 사람들은 별일 없지요? 별일 없으시죠? 라고 묻는 경우가 많아요. 여기에서 별일이란 특별한 일을 이야기합니다. 특별한 일이 있는지 없는지 물어보는 것이 아니고 아무 일 없이 잘 지내고 있지요? 라는 의미예요. 대답할 때 조금 조심하셔야 되는데요. 예를 들어 회사에서 직장 상사가 부하 직원에게 별일 없지? 라고 물어봤는데 부하 직원이 네, 이런저런 일이 있습니다. 이렇게 해야 됩니다. 라고 대답을 했다가는 난감한 상황이 벌어질 수 있습니다. 그래서 별일 없어요? 라고 물어봤을 때에는 네, 잘 지내요. 땡땡씨도 별일 없죠? 라고 대답하면 돼요. 다음 표현은 오랜만에 만났을 때 하는 인사 표현이에요. 보통 오랜만에 만났을 때에는 오랜만이야, 그동안 잘 지냈어? 라고 인사를 합니다. 그런데 한국인들은 외모와 관련된 표현으로 인사를 하는 경우도 있어요. 너 얼굴 좋아졌다. 무슨 좋은 일 있어? 이렇게 인사를 합니다. 여기에서 얼굴이 좋아졌다 라는 것은 외모에 대해서 칭찬을 하는 것이 아니고 그 사람에 대해서 관심을 나타내는 표현이에요. 또 정말 오랜만에 만났을 때에는 이게 누구야? 몰라보겠어 라고 인사를 할 때도 있어요. 여기서 내가 누군지 몰라서 물어봤다고 생각해서 저 누구예요? 라고 대답하면 안 돼요. 이때에도 마찬가지로 상대방에게 관심을 나타내고 싶어서 그런 거라고 할 수 있어요. 마지막으로 헤어질 때 하는 인사 표현입니다. 보통 헤어질 때 잘 가, 안녕히 계세요 라고 인사를 합니다. 그런데 한국 사람들은 우리 언제 밥 한번 먹자, 다음에 한번 또 보자 라고 말하는 경우가 정말 많습니다. 이때 이 말을 정말로 밥을 먹자고 약속하는 말로 이해하시면 안 돼요. 왜 한국 사람들은 맨날 밥을 먹자고 해놓고 왜 연락이 없지?
라고 생각할 수 있는데요. 여기에서는 정말로 만나자는 것이 아니고 기회가 되면 한번 보자는 이야기예요. 보통 이 사람과 헤어지기 너무 아쉬울 때, 아니면 충분히 이야기를 나누지 못했을 때 이렇게 인사를 합니다. 한국 사람들은 만났을 때에는 밥 먹었어? 라고 인사를 하고, 헤어질 때에는 밥 한번 먹자? 라고 인사를 하는 걸 보면 한국인들이 밥을 정말 좋아한다고 생각할 수 있는데요. 아까 말씀드렸다시피 한국인들은 식사를 중요하게 생각했기 때문에 식사와 관련된 표현으로 인사를 하는 경우가 많습니다. 오늘은 이렇게 한국인들이 자주 사용하는 인사 표현에 대해서 이야기를 해봤는데요. 여러분도 한국인들과 인사할 기회가 있다면 오늘 배운 표현으로 인사를 한번 해보세요. 또 이런 상황에서는 한국어로 어떻게 이야기를 해요? 궁금하다면 댓글로 남겨주세요. Oke, 자, 여기까지 끝났습니다, 여러분. 자, 아까 언니가 무슨 말을 하셨어요? Kira-kira teman-teman ada yang ngerti gak? Atau ada yang nggak sedikit gak sih? Si Oni tadi tuh bahas apa sih, Yorobun? Yuk, ada yang tahu nggak ya? Kira-kira saya sambil baca ya. Oke. Oke, baiklah kalau gitu. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya, teman-teman ya. Jadi, kalau yang kita tahu basic phrases dalam menyapa atau kalimat dasar, ekspresi dasar dalam menyapa itu biasanya ini seperti ini sebentar ya. Jamnya. Nah, nih ya, udah ganti ya slide-nya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini dari yang tadi diomongin sama si Oninya, ada 4 yang dibahas sama Oninya tadi ya. Yang pertama tadi ada annyeonghaseyo. Teman-teman tahu kan artinya annyeonghaseyo apa? Annyeonghaseyo artinya adalah hai atau halo. Biasanya digunakan ketika teman-teman mau menyapa orang lain ketika bertemu gitu ya. Annyeonghaseyo. Oh, tapi ternyata yang tadi disampaikan sama si Oni, orang Korea biasanya mengganti annyeonghaseyo itu menjadi apa? Menjadi teman-teman lihat yang di sebelah kanannya itu ada 밥 먹었어? 식사하셨어요? Seperti itu. Nah, jadi biasanya ketika teman-teman bertemu dengan orang Korea nih, lalu dia ngomong, "Oh, 밥 먹었어? 식사하셨어요?" 밥 먹었어, 식사하셨어요 itu artinya kamu sudah makan atau belum. Ya, teman-teman ya, sekali lagi ya. 밥 먹었어? 식사하셨어요? Artinya kamu sudah makan atau belum, seperti itu. Nah, ketika orang Korea ngomong seperti ini nih ke kita, maka kita mikirnya, oh dia nanya nih, aku udah makan atau belum. Ternyata enggak, teman-teman. Itu sama seperti greeting atau sapaan. Jadi sama seperti annyeonghaseyo, seperti itu. Jadi dia bukan tanya kita sudah makan atau belum, melainkan dia hanya menyapa saja, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Ya, jadi orang Korea biasanya seperti ini nih. Saya sih Sam sambil coret-coret dikit seperti biasa ya. Nah, ini yang pertama. Jadi biasanya selain mereka bilang annyeonghaseyo, biasanya mereka akan mengucapkan, "Oh, 밥 먹었어? Oh, 식사하셨어요?" Seperti itu. Nah, itu sama seperti annyeonghaseyo, maksudnya hanya menyapa saja. Nah, kalau gini jawabnya gimana dong, Sam? Ya kamu bisa jawab 밥 먹었어요? Oh, 네, 밥 먹었어요. Seperti itu. Atau 식사했어요. Seperti itu boleh. Begitu ya. Atau 밥 먹었어? Oh, 네, 안녕하세요. 그것도 돼요. Boleh juga seperti itu ya, ya Robun ya. Itu maksud si Oninya tadi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin bosan ketemu orang Korea kayaknya annyeonghaseyo mulu deh gitu. Coba deh pakai yang lain lah yang sering mereka biasa gunakan nih. Oh, 밥 먹었어? 식사하셨어요? Seperti itu. Tapi teman-teman perlu diketahui frasa ini mungkin bisa digunakan untuk teman-teman yang mana udah akrab sama orang tersebut. Jadi teman-teman udah kenal gitu. Tapi kalau misalkan ini pertama kalinya teman-teman ketemu sama mereka, maka baiknya gunakan annyeonghaseyo saja. Seperti itu. Gitu ya. Oke, 알아들었어요. Oke. Udah paham ya, ya Rabun ya? Oke. Nah, iya benar ada yang komen tadi bahasa basi. Iya benar. Jadi selain orang Indonesia atau orang Korea juga ada bahasa basinya ya Rabun. Nah, ini salah satunya ya. Terus yang kedua kita lihat. Nah, 잘 지내요? Teman-teman ada yang tahu 잘 지내요 artinya apa? 잘 지내요 itu biasanya digunakan ketika teman-teman mau menanyakan kabar orang tersebut. Oh, 잘 지내요, kamu apa kabar? Seperti itu ya. 잘 지내요? Apa kabar? Seperti itu. Nah, biasanya orang Korea mengganti dengan apa? Mengganti dengan yang di samping kanannya tuh teman-teman lihat. 별일 없지요? 별일 없지요?
Byoril. Nih, teman-teman lihat ya di sini ya. Byoril. Byoril ini artinya adalah sesuatu yang special atau bisa juga kita artikan masalah. Ini bisa juga kita artikan masalah atau something special, sesuatu yang spesial, atau bisa juga kita artikan masalah. Optio, opta. Tidak ada. Jio itu untuk menanyakan, maksudnya kayak memastikan. Gak ada kan? Seperti itu. Tidak ada kan? Begitu. Jadi, kamu gak ada masalah kan? Nah, biasanya 잘 지내요. Gimana kabarmu? Itu biasanya diganti dengan 별일 없지요. Kamu nggak ada masalah kan seperti itu. Nah, ketika dia bicara seperti ini, Biori Robcio, ini maksudnya bukan dia nanya kamu lagi ada masalah atau tidak. Ini maksudnya kamu apa kabar seperti itu, gitu ya. Jadi ketika ditanya seperti ini, jawabnya gimana, Sam? Biori Robcio, oh, 저는 잘 지내요. Seperti itu juga boleh jawabnya, gitu. Jadi Biori Robcio, kamu nggak apa-apa kan? Nanti kita jawabnya, iya saya lagi sibuk banget nih kerjaan saya gini-gini. Itu nggak nyambung ya, Robun ya. Bukan itu sebenarnya yang mau ditanyain ya. Sebenarnya dia mau nanya kabar kamu, kamu apa kabar seperti itu. Gitu ya, Rabun ya. Itu untuk yang kedua. Oke. 잘 지내요 bisa kita ganti menjadi 별일 없지요. Tapi sekali lagi saya bilang ini bisa digunakan untuk orang yang mungkin kamu udah kenal ya. Kamu udah akrab sama orang tersebut, kamu bisa menggunakan frasa ini. Seperti itu. Oke ya. Terus yang ketiga, nah kita lihat ini juga sering banget teman-teman dengar. 오랜만이에요. 오, 오랜만이다. 오랜만이에요. Seperti itu ya. 오랜만이에요 artinya adalah lama nggak bertemu, long time no see. Seperti itu ya. Lama nih nggak ketemu sama kamu, long time no see. Seperti itu ya. Nah, biasanya orang Korea itu menggantinya dengan yang sebelah kanannya, teman-teman lihat. 얼굴이 좋아졌다. 얼굴이 artinya adalah wajah, ya. 얼굴 di sini artinya adalah wajah. Tuh ya. 좋아. Teman-teman tahu 좋아? Bagus, ya. 좋아 artinya bagus. 좋다는 semakin semakin bagus. Berarti 얼굴이 좋아졌다. Ih, kamu tambah cakep deh. Seperti itu, ya. Jadi ketika dia bilang, oh 얼굴이 좋아졌다. Itu maksudnya dia bukan muji kita ya. Tapi maksudnya basa-basi untuk menyampaikan bahwasanya, oh kita udah lama nggak ketemu nih. Seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan apa? 오랜만이에요. 아니면 얼굴이 좋아졌다. 얼굴이 좋아졌다. ih kamu tambah cakep deh. Seperti itu. Gitu ya, Rabun ya. 얼굴이 좋아졌다. Ya, wajah kamu tambah cakep. Seperti itu. Tuh, oke. Kemudian yang terakhir, nah ini adalah insaf ya, yang terakhir kita lihat yang keempat. Di sini ada 안녕히 계세요. 안녕히 계세요 itu biasanya kita ucapkan ketika kita mau berpisah dengan orang tersebut. Kita mau meninggalkan tempatnya terlebih dahulu, maka kita mengucapkan 안녕히 계세요 yang artinya adalah bye bye, 여러분 gitu ya. 안녕히 계세요. Bye bye seperti itu. Nah, orang Korea biasanya mengganti dengan apa nih? Teman-teman lihat di sebelah kanannya. 나중에 밥 한 번 먹자. 나중에 밥 한 번 먹자. Buat yang belum bisa baca Hangul, silahkan baca di bawahnya ada romanjinya ya. 나중에 밥 한 번 먹자. 나중에 artinya adalah next time. Nanti next time 밥 한 번 ya. 밥 itu nasi, 한 번 itu sekali-sekali gitu ya. Sekali-sekali 먹자. Ayo kita makan sekali-sekali gitu. Next time kita makan yuk sekali-sekali gitu ya, Rebun ya. Sebenarnya ini basa-basi. Nanti takutnya teman-teman ketika orang Korea ngomong seperti ini, nazuke 밥 한번 먹자. Terus kita baper lah ini udah besokannya baper gitu lah kok dia nggak ngajak lagi ya seperti itu kan. Ternyata bukan dia memang mau ngajak makan ya, tapi memang hanya basa-basi saja. Jadi biasanya ketika berpisah maka dia akan mengucapkan seperti ini. 나중에 밥 한번 먹자. Seperti itu. Kapan-kapan kita makan bareng ya. Seperti itu. Itu ya Rabun ya. Ini adalah 4 basic phrases yang tadi dibahas di video. Yang pertama nomor 1 tadi 안녕하세요 artinya halo. Itu bisa kita ganti dengan 밥 먹었어? 식사하셨어요? Seperti itu ya. 밥 먹었어? 식사하셨어요? Gitu. Kemudian yang kedua 잘 지내요? 잘 지내요 artinya kamu apa kabar? Seperti itu ya. Itu bisa diganti dengan 별일 없죠? 별일 없지요? Seperti itu. Gitu ya. Terus yang ketiga, 오랜만이에요. Udah lama nggak ketemu kamu nih, long time no see gitu ya. Bisa diganti dengan 얼굴이 좋아졌다 ya. Kamu tambah cakep deh. 얼굴이 좋아졌다. Seperti itu. Dan yang terakhir, 안녕히 계세요. Bye bye.
안녕히 계세요. kita bisa ganti dengan 나중에 밥 한 번 먹자. 나중에 밥 한 번 먹자. Kapan-kapan kita makan bareng ya. Seperti itu. Oke? Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan. By the way, saya belum bisa jawab pertanyaan Anda sekarang ya, karena kita durasinya sebentar nih ya, Robun. Nanti boleh silahkan ditulis di chat box saja. Nanti mungkin akan dibantu oleh Kamita di akhir sesi ya untuk dijawab pertanyaan. Oke, buat teman-teman ini mungkin bisa di-capture. By the way, maaf banget saya nggak tulis bahasa Indonesianya, tapi tadi saya udah bantu untuk jelaskan ya. Mudah-mudahan teman-teman udah cukup paham. Seperti itu. Oke, ini boleh silahkan di-capture dulu. Oke ya. Oke, 됐어요? 여러분, 됐으면 ini saya hapus ya. Sudah ya. Nah, kalau sudah berarti kita pindah ke slide selanjutnya. Kita punya apa di slide selanjutnya? Oke, kita punya popular Korean expression. Nah, kali ini kita akan belajar ekspresi-ekspresi apa saja sih yang biasanya teman-teman mungkin ada punya teman Korea kah? Atau teman-teman mungkin suka nonton drakor, suka nonton variety show, kemudian nanti ada beberapa ekspresi-ekspresi yang akan kita bahas ini. Gitu ya. Nah, ini sekarang kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh tambahin juga di chat box ya kalau misalkan ada yang tahu juga seperti itu. Nah, ini adalah expression-expressions yang biasa sering kita temui di mana? Drakor ya, di drakor atau mungkin teman-teman kalau ya suka dengar orang Korea ngobrol gitu ya, ya mereka sering banget menggunakan beberapa ekspresi ini. Kita lihat dari yang sebelah kiri atas ya, sebelah kiri atas nih. Aku dalam masalah besar nih atau wah, ini kayaknya masalah besar nih. Nih bisa ngomongnya seperti apa? Kenil Ah, kenil nata. Ini yang pertama ya, Robun ya. Kenil nata. Saya sambil tulis deh biar teman-teman tetap ke track ya. Nih yang pertama. Kenil nata. Gitu ya. Biasanya orang Korea lafalnya kan kalau native biasanya nanti bukan kenil nata ya, kelilata. Kelilata seperti itu. Kelilata gitu ya. Oh, kelilata, kelilane seperti itu ya. Artinya, gue dalam masalah besar nih. Saya lagi dalam masalah besar nih, seperti itu. Kenil nata. Kenil. Kenil. Ini pekerjaan besar. Nata. Muncul. Muncul sesuatu yang besar ya. Sesuatu yang besar ini di sini maksudnya masalah ya, ya Rabun ya. Berarti kelilata. Artinya adalah, oh, saya dalam masalah besar nih. Seperti itu. Gitu ya, Rabun ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini tadi nih sempat saya ucapkan di awal kelas ketika Kak Mita bilang kalau banyak yang suka sama kelas yang sebelumnya, oh saya bilang, oh tahengita, tahengita, artinya adalah syukurlah. Aduh, lega ya untuk mengungkapkan perasaan lega gitu kan. Taheng kita bisa menggunakan ini, taheng ya, lega gitu ya. Oh taheng kita, syukurlah seperti itu, gitu ya. Terus lanjut lagi yang ketiga di sini teman-teman pasti sering dengar nih. Oh, kampaketa. Oh, kampaketa seperti itu ya. Kampaketa artinya adalah lupa ya. Kampakeso ya. Miane, kampakeso, kampaketsana ya artinya adalah gitu ya. Kampaketa. Lupa, aku lupa seperti itu. Nanti kan kalau yang ini kan contohnya saya pakainya heta, nanti bisa kampakeso, kampakenne seperti itu. Jadi tergantung akhirannya. Gitu ya, Robun ya. Terus lanjut lagi, yang keempat di sampingnya ini juga sering nih. Nah, kalau kaget ya, 깜짝이야, 깜짝이야, seperti itu ya. 깜짝이야 artinya adalah kaget, kamcak, kamcak, kaget gitu ya, Robun ya. 깜짝이야, 깜짝이다, seperti itu ya. Artinya adalah kaget, itu aku kaget, gitu ya. Terus lanjut lagi, nomor empat. Nah, nomor empat, nomor lima. Ini juga sering banget, pasti sering dengar. 말도 안 되다. 말도 안 돼. Ya biasanya 말도 안 돼 aja biasanya atau 말도 안 되다. Ya artinya gak mungkin, impossible. Ya 여러분 ya 말도 안 돼. Ya nggak mungkin seperti itu ya. 말도 안 되다. Oke. Terus lanjut lagi yang nomor 6. Ini kayaknya agak jarang tapi mungkin ada yang sering dengar. Kalau saya sering dengar ya ini ya, makanya saya tulis di sini. 그게 그거지. 그게 그거지.
ya sama, saya juga begitu gitu. Itu sama halnya dengan kege kegoji gitu ya. Misalkan nih saya beli majalah mahal nih kemarin di toko yang itu gitu. Oh, kege kegoji gitu ya. Sama saya juga. Ya mungkin dia juga beli majalah di tempat tersebut. Jadi dia mengalami situasi yang sama seperti itu ya. Kege kegoji gitu ya. Terus lanjut lagi, nomor 7. Ini yang sering juga nih. Deta, deso, deso. Ya, ya Raul sering dengar gak? Deta atau deso, deso. Nah, itu artinya bisa nih, udah bisa. Seperti itu. Deta gitu ya. Bisa. Begitu. Kita biasanya sih kalau misalkan kata ini tuh biasanya ketika kita lagi mengerjakan sesuatu, kemudian selesai pekerjaannya atau mungkin yang sesuatunya yang tidak bisa jadi bisa, maka kita mengucapkan kata ini. Teta, deso, dene. Seperti itu ya. Dan yang terakhir kita lihat di sini yang nomor 8, ini ada utukeso. Utukeso, utuke. Bagaimana heso melakukan? Utukeso, gimana kamu melakukannya? Atau bisa juga utuke heso, jadinya gimana? Gitu ya. Nanti utuke heso, gimana kamu melakukannya? Jadinya gimana? Utuke heso seperti itu. Nah, kadang-kadang nanti ada otoke heso, otoke deso, otoke heso, otoke deso, deso. Itu sama aja sih sebenarnya. Cuman kalau deso lebih ke jadinya gimana gitu. Itu ya, Rabun ya. Nah, ini ada 8 popular Korean expression. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan ditanyakan. Kalau menurut Sam ini cukup sering banget ya kita temui di Verity atau mungkin di drakor-drakor ya. Ini lumayan sering. Kebetulan ada artinya juga, jadi teman-teman boleh silahkan langsung dilihat aja. By the way, ini teman-teman boleh capture ya atau mau dicatat juga tidak apa-apa. Silahkan buat teman-teman. Oke, oke, 됐어요? Nemari. Oh, tuh saya melihat tuh tadi tuh Nemari tuh maksud saya gitu ya. Nemari, maksudnya maksud gue, maksud aku gitu ya. Gitu. Oke, ini udah ya. Aman ya, ya Rabun ya. Oke, baiklah kalau gitu ini saya hapus dulu, saya delete dulu. Masih ada lagi ya Robun, jangan sedih. Sebentar, masih ada lagi habis ini. Nah, ini ada expression di slide yang selanjutnya. Masih expression ya teman-teman ya. Di sini yang pertama teman-teman lihat ada yang kiri atas ya. 어쩔 수 없다 gitu ya. 어쩔 수 없어. Biasanya ini untuk mengekspresikan kesedihan ketika ya teman-teman tidak bisa berbuat apa-apa lagi gitu ya. 어쩔 수 없어 ya. 어쩔 수 없다 gitu ya. Ya mau gimana lagi ya udah nggak bisa seperti itu ya. 어쩔 수 없다. Gitu ya Rebun ya. 어쩔 수 없어. Ini by the way teman-teman ini saya tulisnya ojol double J ini dibacanya C ya. Berarti 어쩔 수 없다. 어쩔 수 없다. 어쩔 수 없네 gitu ya. 어쩔 수 없다 gitu ya. Terus lanjut lagi di sampingnya. Ini nomor 2 nih ada 그냥 그래다. 그냥 그래다. Biasanya ini digunakan ketika ada orang menanyakan kabar kita. Oh, 잘 지내? 잘 지냈어? gitu. 그냥 그래다 gitu ya. 그냥 그래. Artinya ya gitu-gitu aja sih gitu ya. Biasa-biasa aja. 그냥 그래. Bisa gitu-gitu aja, biasa-biasa aja seperti itu. Gitu ya. 그냥 그래다. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini nomor 3 ya. 두고 봐 ya. 두고 봐, lihat aja nanti gitu ya. Ini biasanya kalau teman-teman ngomong agak marah nih bisa nih biasanya digunakan nih ekspresi ini ya. 두고 봐 gitu ya. Lihat aja nanti ya, awas ya gitu. Itu bisa juga nih. 두고 봐 nih juga bisa kalau misalkan teman-teman mau bilang awas ya kamu ya gitu ya. 두고 봐 seperti itu. Itu ya. Terus lanjut lagi nomor 4. Nah, ini ada 당연하죠. 당연하죠 ya. 당연하죠 artinya adalah tentu saja gitu ya. Nanti biasanya ada yang akhirannya ji. 당연하지. 당연하죠. 당연하지. Ya artinya adalah tentu saja seperti itu. Gitu ya, Rabun ya. Tentu saja, of course gitu ya. 당연하죠 gitu. Nah, ini biasanya ada yang gaulnya sih ya, Rabun. Gaulnya. Ada yang slangnya nih. Slangnya tuh biasanya kita pakainya dangen. Dangen teman-teman tahu nggak? Dangen itu artinya adalah wortel ya.
당근 ini bisa juga kalau misalkan teman-teman mau ngomong ini. 당연하죠. 당근이지. Nah, 당근이지 ini sama nih. Artinya adalah iya tentu saja gitu ya. 당근이지. Ini juga bisa ini slang ya teman-teman ya. 당연하죠. 당근이지. Seperti itu. Ya, 당근 artinya wortel ya. Oke. Lanjut lagi. Yang kelima. Nah, ini Sam cukup sering ya, karena Sam suka ngeledekin ya orang Korea tuh misalkan, iya pacar saya kayak si ini, artis ini gitu ya. Nanti jawabnya gimana? Oh, Solma, Solma tuh kayak masa sih gitu ya, Solma, Solma itu masa sih seperti itu. Ya rebut ya, Solma. Oke, lanjut lagi nomor 6. Nah, nomor 6 tuh Koba. Coba ya biasa tuh artinya apa? Tuh lihat kan, tuh gue bilang juga apa seperti itu. Coba gitu ya. Coba ya Rubun ya artinya tuh kamu lihat kan, bilang juga apa, gue bilang juga apa seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nomor 7, oconci. Nah, ini agak jarang. Tapi saya lumayan sering sih. Teman-teman Koreanya saya sering nih ngomongin oconci. Oconci, no wonder ya. Gak heran. Makanya seperti itu ya. Oconci ya. Biasanya nanti dia di awal-awal kalimat tuh. Oconci, bla 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 bla. Ya makanya bla 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 bla. Atau gak heran bla 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 bla. Itu ya. Dan yang terakhir nomor 8 ini ada 원래 그래. 원래 그래. Ya, 원래 그래 itu artinya ya ginilah adanya. Beginilah faktanya ya. Ini apa adanya seperti 원래 그래 seperti itu. Jadi teman-teman ya. Nah, di slide ini ada 8 lagi. Kita bahas dari yang pertama tadi 어쩔 수 없다. Ya, 어쩔 수 없다 mau gimana lagi? 그냥 그래다 ya. Ya gitu-gitu aja. Nomor 3, 두고 봐 ya. Awas ya, lihat nanti ya. Nomor 4, 당연하죠 ya. 당연하죠 artinya tentu saja of course seperti itu. Kemudian nomor 5, 설마 ya. 설마 masa sih gitu ya. Terus lanjut lagi nomor 6, 코바 ya. 코바 tuh kan gua bilang juga apa seperti itu. Terus lanjut lagi, 어쩐지, 어쩐지 itu nggak heran, makanya ya. Dan yang terakhir ada 원래 그래, ya, ginilah adanya, ya beginilah faktanya, seperti itu ya Robun. Oke, kalau misalkan teman-teman baru tahu hal ini, boleh banget silakan di capture ya. Kalau ada pertanyaan boleh juga silakan ditanyakan. Oke, gimana? Susah nggak? Nggak susah ya? Susah nggak? Buat teman-teman yang belum bisa Hangul, mungkin ada yang belum bisa Hangul di sini, susah nggak? Masih bisa mengikuti ya? Masih bisa mengikuti ya teman-teman ya, karena saya ada bantu untuk tuliskan romanjinya di bawahnya. Harapannya teman-teman masih tetap bisa mengikuti walaupun teman-teman belum bisa Hangul. Gitu. Hmm. Oke, lumayan. Baiklah kalau gitu. Oke, sip, sip, sip. Baiklah kalau gitu. Ini kita next ya teman-teman ya. Udah di capture ya? Sudah aman ya ini ya. Untuk ini untuk slide yang ini bisa kita tinggalkan ya, Robun ya. Oke, udah aman. Baiklah kalau gitu kita lanjut ke next slide. Oh, 잠시만요. Sebentar. Oh, 잠시만요 juga salah satu expression yang sering ya digunakan ya. 잠시만요, 잠깐만요. Ya, wait, wait. Seperti itu. Oke, kita masuk ke short dialogue. Nah, short dialogue ini saya butuh teman-teman, ya, bantuan teman-teman untuk bantu membacakan. Ya, ini ada dua dialog. Dialog pertama yang di atas ada A, B, berarti butuh dua orang. Kemudian dialog yang di bawahnya ada butuh dua orang juga A, B, seperti itu. Teman-teman ada yang mau ini volunteer? Boleh silahkan. Oke, Aziza sih, boleh silahkan. Aziza sih yang A ya, terus ada Kiki sih. Kiki sih boleh bantu yang B sebentar. Jam si Manyo, bentar ya. Saya bantu ini ada Aziza sih. Aziza sih. 그다음에는 이거 키키 씨. Oke. Sa, ini bisa nyalain mikrofonnya? Halo, halo, halo. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 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 반가워요. 오케이. 네, 자, 반갑습니다, 쌤. 네, 읽어주세요. 아지사, 그리고 키키 씨. 네. 나 이번에 아이돌 콘서트 티켓
당첨됐어. 오케이. 키키 씨, 키키 씨. 오, 키키 씨 여보세요. 목소리가 없네요. Gak ada suaranya Kiki 씨. Iya, ini baru di allow buat unmute. 오, 오케이, 오케이, 오케이. 키키 씨 해보세요. 네. 뭐? 음. 말도 안 돼. 그거 완전 경체율 높잖아. 오, 오케이. 경쟁률 경쟁률? 오케이. 높잖아. 오케이, 잘했습니다. 오케이, 감사합니다, 여러분. 아지사 그리고 키키 씨 발음이 엄청 좋아요. Ya, pelafalannya bagus banget. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, 이번에 아이돌 콘서트 티켓 dam정됐어. Nah, 이번에 teman-teman bisa lihat ya. Nah, 이번에 kali ini 아이돌 콘서트, konser idol tiket. Nah, dam정됐어. Damjong ini artinya apa ya Rabun? Dangdom ini artinya adalah menang undian, ya, dapat undian seperti itu. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Mungkin ini adalah salah satu kosakata yang jarang didengar oleh teman-teman ya. Dangdom itu adalah menang undian seperti itu ya. Nah, 이번에 아이돌 콘서트 티켓 당첨됐어. Gitu ya. Oh, saya menang konser tiket undian konser idol nih kali ini nih seperti itu. Lalu dijawab apa tadi sama Kiki Shibo? 말도 안 돼. 그거 완전 경쟁률 높잖아. 경쟁률 높잖아. Ya, 뭐? 말도 안 돼? apa? 말도 안 돼. Nggak mungkin ya. 그거 itu gitu ya. 완전 totally gitu ya. 경쟁률. 경쟁 di sini artinya adalah persaingan. Ya, Robun ya. 경쟁 artinya persaingan. Riulnya di sini ini mengarah ke angka, berarti angka persaingan. Seperti itu kita bisalah artikan persaingan aja gitu ya. 경쟁률 높잖아. 높잖아, 높다, tinggi gitu ya. Tingkat persaingannya itu tinggi atau tingkat persaingannya itu super ketat. 뭐? 말도 안 돼. 그거 완전 경쟁률 높잖아. Seperti itu ya. Itu persaingannya kan ketat banget seperti itu. Gitu ya Rabun ya. Jadi tadi ada beberapa kata yang mungkin teman-teman baru dengar seperti apa. Tangcom artinya menang undian. Gyeongjaengryul. Gyeongjaengryul itu karena ada eng ketemu dengan R maka gyeongjaengryul seperti N ya. Gyeongjaengryul artinya adalah persaingan. Angka persaingan seperti itu. Itu ya Rabun ya. Sulit? Nggak ya? Masih gampang ya? Masih bisa mengikuti ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang kedua. Ini tadi udah ada yang tunjuk-tunjuk tangan nih. Saya langsung aja ya. Ya Robun ya, ini ada Ratu Dahliashi sama Inashi. Berarti ini saya bantu yang A ini Ratu Shi, terus yang ini Inashi. Inanya pakai hangul. 이렇게 요. Nah, oke. Nah, coba saya Ratu Shi, Inashi. 안녕하세요, 네, 쌤. 안녕하세요, 쌤. 안녕하세요. 반가워요. 오케이. 네, 자, 이거, 반가워요. 네, 이거 도와줄 수 있으신가요? bisa coba bantu Sam untuk bacakan ini? 네, 네, 읽어주세요. 일단 라투 씨부터. 네. 선생님이 아프시다고 들었어? 음. 어쩐지, 그래서 수업이 없구나. 오케이, 잘했습니다. 여러분, 라투시, 이나시. 오케이. 네, 발음이 엄청 좋아요. 감사합니다. 오케이. 자, 네, kita bahas satu 감사합니다. persatu. 네. 선생님이 아프시다고 들었어. 아프시다고 아파. Ya, sakit. 아프시다고 나고 ini katanya. Ya, dagu ini biasanya kamu dengar-dengar dari orang lain. Seperti itu ya. Katanya, aku dengar seperti itu ya. aku dengar kayaknya sakit. Katanya sakit seperti itu ya. 선생님이 아프시다고 들었어 ya. Aku dengar kayaknya guru sakit deh gitu ya. Aku dengar-dengar kayak Pak Guru sakit deh gitu ya. 어쩐지 tadi udah ya udah belajar ya. 어쩐지 gitu ya. Iya that's why makanya gitu ya. 그래서 수업이 없구나. 어쩐지 그래서 수업이 없구나. 없구나. 구나 ini kayak ya ternyata nggak ada kelas gitu ya. Oh makanya jadinya nggak ada kelas. Gitu ya Rabun ya. Oke. Ini masih bisa ngikutin? Masih aman ya Robun? Gimana? Oke, yang belum bisa Hangul gimana? Masih bisa mengikuti? Masih aman nggak? Masih aman ya? Oke.
teman-teman yang belum kebagian nanti abis ini ada lagi sih. Tenang aja. Masih aman ya, masih aman ya. Kalau teman-teman kesulitan boleh banget silakan untuk tulis di chat box mungkin atau Sam kecepatan Sam gitu. Boleh banget silakan tulis di chat box ya biar Samnya tahu juga. Ya. Oke, baiklah kalau gitu ini boleh di capture. Ada beberapa kosakata yang baru juga pasti teman-teman baru tahu juga. Boleh silakan untuk di capture. Oke, ini Sam hapus dulu biar rapi. By the way, 이거 누군지 아세요? 이 사람은 누군지 아세요? teman-teman ada yang tahu? 이 사람은 혹시 이 사람은 누군지 아세요? ada yang tahu? siapa? 그 김서정, 네. 선생님 제일 좋아하는 배우잖아요. 야, 쌤 수가 banget ya sama 김세정 ya. 너무 이쁘신다. 너무 예뻐요. Oke, baiklah kalau gitu kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Masih ada ya, Robun? Sebentar. Aduh, 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 gue buat tadi. Oh, oke. Nah ini ya. Nah ini ada Twice member. Namanya siapa? Ya, ada yang tahu? Namanya siapa? Boleh ya teman-teman ya. Nayon. Oke, benar sekali. Nah ini Sam lagi-lagi butuh bantuan dari teman-teman. Oh, ada yang tunjuk-tunjuk tangan lagi nih. Oke, ini langsung aja ya. Langsung aja ya. Kita lihat di sini ada, oh, ada Laili sama Friska. Oke, saya bantu untuk yang ini ada Laili dan Friska. Kemudian yang ini kita coba. Oke, siapa? 오, 아다 로비아 씨. 로비아, 그리고 혜미. 나, 오케이. 자, 안녕하세요. 라일리, 그리고 프리스카 씨. 안녕하세요. 안녕하세요. 반가워요. 누구 네, 반가워요. 목소리예요, 이거? Siapa ini? Laili atau Friska? Halo? Yebo세요? 여, Halo? 여보세요. udah ada Laili dan Friska? 나 프리스카 있어요. 프리스카 있어요? 라일리 씨는요? 있어요? 라일리 씨 있어요? 라일리 씨가 없으면 kita ganti ya. 빼도 되죠? nggak apa-apa ya. 라일리 씨 있어요? Halo, Sam. 오, 네, 여보세요. 라일리 씨. 네, Sam. 오케이, 있어요. 그럼 baiklah kalau begitu. 자, 읽어보세요. silahkan. 라일리 씨부터. 네, 지갑 어디 갔지? 가방이 없네. 진짜 없어? 큰일 나네. 어디서 잃어, 잃었어? 어? 잃어? 잃어버렸어? 음. 오케이, 잘했습니다. 너무 잘해요. 오케이. Bagus banget ya. Ini udah pakai nada-nada loh, udah kayak drakor ya. Bagus banget. 네. Oke, 감사합니다. Kita coba bahas satu persatu ya. 감사합니다. 네, 내 지갑 어디 갔지? 어디 갔지? Kemana perginya? Ya, 내 지갑 atau dompet aku seperti itu ya. 내 지갑 어디 갔지? Seperti itu. Nah, 잠시만요. 오케이, 내 지갑 어디 갔지? 가방에 없네. 가방에 네 tas 없네. Nggak ada loh ternyata di tas gitu ya. 가방에 없네. Nggak ada di tas gitu ya. Terus dijawab sama Friskashi tadi. 진짜 없어? beneran nggak ada. 큰일 났네 ya. 큰일 났네 ya. Gawat nih atau masalah besar nih. 어디서 잃어버렸어? Ini 미안해요 여러분. harusnya R ya. 잃어버렸어? 어디서 잃어버렸어? 어디서 artinya di mana? 잃어버렸어 hilang. 어디서 잃어버렸어? hilang di mana? 진짜 없어? beneran nggak ada? 큰일 났네. Ya, masalah besar nih, gawat nih. 어디서 잃어버렸어? Di mana hilangnya? Seperti itu. Itu ya. Oke, kemudian kita lanjut yang di bawahnya ada Robia dan Hemi. 안녕하세요. 네, 안녕하세요, 쌤. 안녕하세요. 반가워요. 네, 누구 목소리죠? Siapa ini? 예미. Hemi. Oke, Robia 씨 있어요? 알로, 알로? 로비아 씨? 로비아 씨 없으면
러비아 씨 대신 다른 사람을 할게요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 오, 오케이. 감사기야. 네, Oke, 네, oke. 네. Dek, kita coba bacakan ya dari Robiashi dulu. 아, 예. 내가 이번 게임에서 이길 거야. 두고 봐. 누가 이끄는지. 오케이, 잘했습니다. 오, 오케이, 잘했어. 야, 감사합니다, 러비야. 그리고 혜미 씨. 자, kita coba bahas ya. 네, 감사해요. 내가, 네, aku, 이번 game. 이번 artinya kali ini, this time. Game, game itu game. Berarti permainan kali ini, 이번 game ya. Permainan kali ini, di igil koya akan menang. Saya akan menang di game kali ini. Ya, terus dibilang sama Hemi. Duga pak ya, lihat aja gitu ya. Duga igi는지 siapa yang akan menang seperti itu ya. Duga pak, duga igi는지 ya, siapa yang bakal menang seperti. Oke, baiklah. Sampai sini teman-teman kira-kira masih kesulitan? Masih kesulitan. Masih bisa nangkep nggak? Ada yang kesulitan nggak? Ada yang kesulitan boleh, silahkan ya. Gimana, gimana, gimana? Aman ya, masih aman ya. Dari Laila katanya aman nih. Teman-teman yang lain gimana nih? Aman nggak? Masih aman juga nggak? Dari 200 orang yang ada, boleh ya? Oke, masih aman. Baik, sip. Kalau gitu, kita hapus ya Robun ini. Boleh silakan di capture ya. Silakan. Kalau dari Sam sih saran saya mending di capture aja. Tapi nanti habis ini dibaca lagi. Jadi jangan habis di capture, habis itu lupa. Ya, habis itu dilupakan. Jangan ya Robun ya. Jadi dibaca lagi. Seperti itu. Ya, soalnya kalau ditulis kayaknya takutnya kelamaan. Kita lanjut ya Robun ya. Nah, ini kita masuk ke Korean Grammar Focus. Nah, kali ini kita akan belajar grammar. Nah, tenang ya, buat yang belum hanggang nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja ya Robun. Hari ini kita akan belajar tata bahasa atau grammar sedikit mengenai apa? Lihat ya. Oh, ada contohnya nih sebelum kita masuk pembahasannya. Teman-teman lihat di gambar yang sebelah kiri dulu. Itu si cewek ngomong, "뭘 보냐?" Ya, "뭘 보냐?" "뭘" artinya apa? Bonya, bo itu lihat, nya itu akhiran untuk bertanya seperti itu ya. Mulpunya gitu ya. Lihat apa sih gitu ya. Terus cowoknya bilang ani gitu ya. Enggak kata cowoknya gitu ya. Terus lanjut lagi di sebelah kanannya itu ada gambar lagi di sebelah kanannya kita lihat. Ya, 빨리 도망가라 ya. Ya, 빨리 도망가라. Ya, artinya hey, 빨리 cepet-cepet 도망가. 도망가 itu artinya kabur. Ra itu akhiran untuk menyuruh seperti itu. Ya teman-teman ya. 빨리 도망가라. 뭘 보냐? Nah, ini berkenaan dengan yang hari ini akan kita bahas bareng-bareng nih ya Robun. Teman-teman pasti sering dengar kan orang Korea ngomong gini. 뭐하니? 뭐하냐? 뭐해? Nah, itu bedanya apa sih? Ya kan? Terus apalagi? 먹는다. 이거 먹는다. 이거 싫어하냐? Seperti itu ya. Ya Robun pasti sering dengar kan yang kayak gitu-gitu tuh. Igo bogora, igo masyora, seperti itu. Itu tapi apa sih sebenarnya? Nah, ini akan kita bahas satu persatu nih hari ini. Kenapa kita bahas ini? Karena ini sangat sering digunakan sama orang Korea. Ini sering banget ya Robun ya. Karena tadi kan apa temanya judulnya kan jago buat pemula. Nah, harapannya teman-teman ketika habis kelas ini nih teman-teman bisa langsung mempraktekkan langsung nih apa yang hari ini kita pelajari. Nah, ini termasuk dalam, plain speech level. Disebutnya plain speech level. Kita baca ya, di situ ada pengertiannya nih. Plain speech level atau yang disebut dengan herache. Herache dalam bahasa Korea adalah sebuah tingkat keformalan yang biasa digunakan berbicara ataupun menulis. Jadi biasanya ini digunakan untuk berbicara atau menulis. Kalau teman-teman lihat di artikel atau mungkin nggak usah artikel deh. Teman-teman suka follow artis Korea, biasanya mereka itu kalau nulis caption itu da akhirannya seperti itu. Gomapta seperti itu. Aduh, pokoknya dia nggak pakai gomawoyo, nggak kayak gitu ya, pakai gomapta. Yeputa seperti itu ya, saya Robun ya. Ya, oke. Nah, ini disebutnya apa? Disebutnya plain speech level. Jadi biasanya digunakan ketika berbicara ataupun menulis. Nah, untuk herace ini apa? Ini adalah bentuk bahasa informal. Teman-teman ingat Sam sampai sampai warnain warna merah biar teman-teman
bisa menandai di situ ya bahwasanya ini adalah bentuk informal. Jadi kurang kurang cocok digunakan untuk orang yang mungkin lebih tua atau bukan lebih tua juga ya Robun ya. Kurang cocok ya digunakan untuk orang yang lebih tua dan juga orang yang kita belum terlalu kenal. Ya, jadi herace ini kurang cocok digunakan untuk orang-orang yang kita belum terlalu akrab sama mereka. Ya, ini biasanya digunakan pada situasi khusus seperti saat menulis ya. Biasanya ini kita temukan di artikel atau tadi yang saya bilang di caption ya, caption IG atau apapun itu biasanya menggunakan herace ini ya, plain speech level yang ini ya. Terus ketika kita berbicara dengan diri sendiri, orang Korea kan suka kayak gitu tuh. Ya kan ngomong sendiri di drakor kan sering kayak gitu tuh. Atau saat kita berbicara dengan orang yang sudah akrab dan juga anak kecil. Ya teman-teman ya. Sambil diingat-ingat ya Robun ya, herace itu apa? Tadi digunakan untuk situasi khusus ya. Oke, ketika sedang bicara sendiri, ketika sedang ngomong sama anak kecil atau sama orang yang sudah akrab seperti itu. Oke, aman? Kita lanjut ya. Nah, ini adalah Sorry, contoh herace. Oke, Sam. ini adalah ya, Ya, mau reminder kita di deh. menit 40 saat ini. Oke, Oke. agak sembilan. Baiklah kalau begitu. Somdo Palihalkeo. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Nah, di sini ada bentuk ajakan ya Robun. Ajakan ini akhirannya ada ca. Ya, teman-teman ingat ca ya. Contohnya apa? Kaja. Nah, kalau ada akhirannya ca ini artinya adalah ayo. Tuh ya. Ya ya Robun ya. Ya. Kaja gitu ya. Caranya gimana? Caranya ini teman-teman lihat dulu di sini ada kata kada. Kada ini artinya pergi ya. Ini saya contohin ya. Artinya pergi. Pergi berarti gimana nih? Nah, kalau mau dirubah jadi ayo pergi gimana caranya? Da-nya buang dulu. Pokoknya teman-teman ingat ya, da ini selalu dibuang. Tuh, da-nya selalu dibuang ya Robun. Tuh ya, da-nya selalu dibuang langsung masukin ja. Berarti kaja. Seperti itu ya. Artinya ayo pergi. Seperti itu ya. Hangguge kaja. Ayo ke Korea. Gitu ya. Terus yang kedua ada mokta. Mokta artinya makan. Da-nya buang. Tambahin ja. Jadinya mokja. Ayo makan. Cukup 식당에서 먹자. Ayo kita makan di restoran China. Seperti itu ya, ya Rabun ya. Mokja ya. Terus lanjut lagi. 공부하다. 공부하다 artinya belajar. Da-nya coret, gantikan ja. 공부하자 gitu ya. 공부하자. Ayo belajar. 한국어 공부하자. Ayo kita belajar bahasa Korea. Nah, ini untuk yang ajakan. Ya, orang Korea sering kan? em, 이거 보자 gitu. Lihat nih seperti itu ya. Ayo kita lihat ini. 이거 가자. Yo, 여기 가자. Seperti itu ya. Sering ya dengar-dengar seperti ini ya, Robun ya. Nah, ini boleh silahkan di capture. Sam sedih ini waktunya tinggal sedikit lagi. Ya, ini silahkan di capture. Oke, di capture. Kemudian habis ini ada ininya ya, Robun. Ada latihannya. Tapi latihannya ini boleh teman-teman kerjakan di rumah masing-masing aja. Nggak apa-apa ya. Sebentar. Nah, ini untuk latihannya boleh silakan di capture. Nanti teman-teman rubah ini semua menjadi bentuk ja. Tadi yang saya bilang apa? Da-nya dicoret semua ya. Diganti menjadi ja. Jadinya gimana tuh? Nanti silahkan dikerjakan di rumah masing-masing. Gitu. Terlalu seru sampai iya bener. Seru banget ya. Saya baca sampai aduh, waktunya ternyata tidak terasa ya. Oke, nah ini udah ya Robun, di capture? Sudah? Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kedua, ini ada nya atau ni ya. Ini bisa digunakan untuk bertanya. Jadi ini biasanya ada nya, ini ada tanda tanya. 죄송한데. Oke, nah ini ada tanda tanya biasanya ya. Nya, tik, ni, tik. Seperti itu. Nah, ini di depannya harus ada verb atau adjective. Atau ada kata kerja dan juga kata sifat. Seperti itu ya teman-teman ya. Contohnya misalkan Oda, yang pertama di sini Oda, da-nya dibuang. Langsung aja masukin nya atau ni. Mau pakai yang mana Sam betternya? Terserah teman-teman pakai ini apa ini terserah. Sama aja artinya. Onya, oni, oda artinya datang. Tuh ya, berarti onya apakah datang? Oni apakah datang gitu ya. Jiongnya oni gitu ya. Jiongnya oni, oh Jiong datang seperti itu. Gitu ya Rabun ya. Ini juga nih yang kedua. Masida, masihnya danya coret. Masida artinya minum ya. Kita langsung masukin nya atau ni. Masihnya masih nih gitu ya kopi masihnya gitu ya Rebun kamu minum kopi seperti itu kopi masihnya
Kamu minum kopi seperti itu. Ya ini untuk bertanya ya Robun ya. Jadi tinggal dicoret aja daknya, masukin nya atau masukin ni. Ingat ya Robun ya, tinggal coret daknya, masukin nya, masukin ni gitu ya. Masihnya, masih ni seperti itu. Oke. Dan yang terakhir ini ada untung hada. Untung hanya, untung hani seperti itu ya. Untung hada jadinya untung hanya, untung hani seperti itu. Daknya dibuang. Nah, langsung masukin nya dan masukin ni. Gitu ya. Untung hanya, untung hani seperti itu. Apakah kamu olahraga? Musun untung hani. Musun untung hanya seperti itu ya. Kamu olahraga apaan? Seperti itu ya. Musun ini artinya apa? Oke. Cah, ini silakan di capture, boleh ya, Robun. Oke, gitu ya. Gampang nggak? Gampang ya. Ini gimana caranya biar bisa ngobrol kayak orang Korea? Nah, orang Korea tuh sering banget pakai ini ya, Robun. Sangat sering, sangat sangat amat sering menggunakan akhiran-akhiran ini ya. Jadi makanya saya merasa perlu untuk diajarkan ke teman-teman, gitu ya. Karena iya, ini termasuk sering digunakan oleh orang-orang Korea. Oke, sudah ya. Ini saya menghapus. Ada tugasnya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya ini. Tuh ya, contohnya dia pegang cake nggak suka gitu kan. Cake shirohani, kamu nggak suka cake ya gitu ya. Cake shirohani, ya shiro, don't like, tidak suka. Hani, shirohada, dannya coret, ganti hani. Shirohani, ya cake shirohanya, cake shirohani, seperti itu. Kamu nggak suka cake ya? Gitu. Nah ini ada tiga gambar, nanti teman-teman boleh silakan tinggal dibikin kalimatnya aja, nggak apa-apa. Kincana yo, seperti itu. Terserah teman-teman berarti jawabannya ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, ini kita lihat di sini ada apa nih Yorobun? Di sini ada nenda atau nienda. Ini ada nenda atau nienda. Nah, ini langsung kita lihat di kotak yang bawahnya. Ya, ketika dia berakhiran vokal, maka teman-teman masukin enda. Ketika dia berakhiran konsonan, kata kerjanya, maka teman-teman tambahkan nenda seperti itu. Jadi contohnya misalkan di sini ada Buddha, daknya kan dibuang. Huruf terakhirnya apa ya Robun? Huruf terakhirnya O, berarti dia vokal kan? B-O, vokal kan? Kalau vokal berarti langsung masukin enda, jadinya B-O enda, bonda, seperti itu. Ya. Nanti biril bonda, ini untuk menjawab. Nanti biril bonda, biasanya kalau teman-teman belajar, nanti biril bayo, gitu ya. nanti biril bayo, 저는 TV를 봅니다. Nah, ketika teman-teman mau menggunakan akhiran ini, teman-teman bisa langsung tambahkan anda aja langsung. Nanti bil 본다 gitu ya. Artinya sama, saya nonton TV. Ya. Oke. Terus lanjut lagi. Ini ada mokta. Mokta artinya makan gitu ya. Mokta artinya makan. Taknya coret, sisakan moknya aja. Oh, berarti huruf terakhirnya adalah huruf K. Kalau huruf K berarti konsonan. Nah, kalau konsonan berarti tambahkan nenda ya. Berarti jadinya mok nenda atau mong nenda seperti itu ya. 밥을 많이 먹는다. 밥을 많이 먹는다. Gitu. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Ketika dia akhirannya vokal, tambahkan enda. Ketika dia konsonan, tambahkan nenda. Seperti itu. Oke. Ini Sonseng ini pali-pali banget nih. Oke ya. Gimana? Aman ya? Aman ya, Robun? Tugas dikumpulin kemana, Sam? Nggak apa-apa, dikerjakan aja. Nanti kalau misalkan ketemu lagi sama Sam di pertemuan bulan depan, boleh tanyain. Sam, aku tadi kemarin yang bulan lalu ngerjain PR seperti ini, bener nggak sih jawabannya? Boleh banget. Gitu ya. Terus lanjut lagi. Nah, ini latihannya. Silahkan apa nih? Diurutin ya. Diurutin, disambung-sambungin, lalu dibuat jadi kalimat sempurna. Ini silahkan nanti teman-teman boleh di capture, ya, boleh di capture, lalu dikerjakan masing-masing ya Robun. Oke. Selesai ya? Sudah ya? Sudah di capture. Maaf ya Robun, saya pali-pali banget nih. Aduh, cepet banget ya. Karena waktunya cepat sekali ya, ya Robun. Sedih sih. Nah, ini yang terakhir. Ketika teman-teman mau memerintah, ini biasanya ya mani mogora ya, ih kamu makan yang banyak lah seperti itu. Itu kan kita memerintah, kita meminta dia untuk makan yang banyak ya.
Jadi akhirannya itu ada ra-nya gitu ya. Iko parah gitu ya. Kara, pali kara. Kara, ada berarti cepet pergi seperti. Jadi kita nyuruh orang nih. Ya, itu biasanya digunakan untuk apa? Kata kerja. Bisa juga untuk kata sifat bisa juga, cuman biasanya kata kerja ya. Ini bisa ara, ora, hera. Ingat, ara, ora, hera, tergantung cara pakainya ya. Ketika kata tersebut atau verbnya berakhiran a dan o, maka teman-teman menggunakan ara. Contohnya ini, tuh ya. Cada artinya tidur, eh, Sam coret daknya, sisakan JA, berarti JA huruf terakhirnya, vokalnya A, ya kan? Berarti dia apa teman-teman? Masuk ya, masuknya ara ya, berarti tambahkan ara jadinya jara. Halmoni 집에서 자라 gitu ya, tidurlah di rumahnya nenek. Kamu tidur dong di rumahnya nenek gitu ya. Halmoni 집에서 자라. Ya, jadi intinya kalau ra-ra ini biasanya untuk nyuruh. Gitu ya, ya Rabun ya. Nah, kalau yang akhirannya selain A dan O, berarti nanti akhirannya ada I, akhirannya ada E, akhirannya ada U, berarti pakainya apa? Pakainya ora. Yang tadi ya, ora. Nah, ini contohnya. Cikta, tanya coret. Tuh ya. Cik, huruf vokalnya terakhir apa? J, I, K. C, I, K. Berarti huruf vokal terakhirnya huruf I ya. Jadi pakainya apa? Ora. Jadinya cikora. Gitu ya. Sajin 빨리 찍어라. Sajin 빨리 찍어라. Seperti itu ya. Oke, dan yang terakhir hada. Ini ada berakhiran hada. Ketika akhirannya hada gampang banget, ini paling gampang, langsung aja jadi hera ya. hada berarti jadinya hera gitu ya. 고향에 있는 집에 한번 방문해라. Kamu sekali-sekali berkunjung dong ke rumahmu yang ada di kampung seperti itu ya. 고향에 있는 집에 한번 방문해라. Ya, Robun ya, ini udah yang terakhir nih, pas banget. Oke, baiklah kalau begitu. Ini boleh silahkan di capture, teman-teman. Boleh silahkan di capture. Ini saya hapus dulu untuk coret-coretannya. Oke, 됐어요, 여러분? 됐어요? Kalau sudah, berarti ada sesi latihannya. Nah, ini boleh silahkan di capture. Ini dirubah ya. Kyoron hada dirubah menjadi tadi apa? Kyoron hera. Seperti itu ya. Gimana cara merubahnya, teman-teman? Boleh silahkan dikerjakan masing-masing. Tuh ya. Oke, baiklah sampai di sini. Wah, teman-teman ini saya pali-pali banget nih ya. 오케이. 자, 끝났습니다. 수업은. 오케이. 네. Kamsahamnida, Afisa. Paling-paling kebut ya. Untuk udah terakhir ya, kami ya. Oke. Nah, ini Mita juga pali-pali aja. Jadi sebetulnya banyak banget yang nanyain ya Afisa ya. Cuman memang kan waktu kita terbatas. Jadi aku langsung aja untuk 3 pertanyaan. Pertama tadi aku bakal bacain dulu. Nanti kalau misalnya masih ada waktu kita lanjut pertanyaan yang lain gitu ya. Nah, untuk 3 orang ini yang bisa dapetin voucher dari Cakap ya. Jadi yang pertama nih pertanyaannya dari em, Timas Yeza. Bahasa Korea itu tergantung juga dengan lawan bicaranya ya. Misalnya dari umur atau dekat atau tidaknya hubungan kita dengan orang tersebut kah, Sam? Oke, aku coba jawab ya. Bahasa Korea, iya betul seperti itu ya. Jadi kita ada beberapa speech level yang ditujukan untuk orang-orang atau sang debangnya. Jadi tergantung dari lawan bicara kita. Ketika dia lebih tua, maka kita harus menggunakan akhiran yang seperti apa. Ketika kita sudah akrab atau kita sepantaran, maka kita harus menggunakan akhiran yang seperti apa. Seperti dan ketika kita berbicara dengan anak yang lebih muda, anak kecil, maka kita harus menggunakan pola speech level yang seperti apa. Jadi memang berbeda-beda seperti itu. Oke, semoga bisa jelas ya. Jadi hati-hati kalau berbicara teman-teman ya Mm-mm. sama orang tua Bener. terutama. Oke, lanjut lagi dari Iwi_S. Apakah grammar menjadi dasar untuk belajar bahasa Korea? Ataukah ada dasar lain yang menjadi awal untuk belajar bahasa Korea, Sam? Oke, grammar iya tentu saja menjadi dasar, tapi itu kalau misalkan sudah bisa Hangul ya. Kalau belum bisa Hangul maka dasarnya berarti harus Hangul dulu, harus bisa baca dan em, ya menulis Hangul dulu. Nanti setelah itu ya grammar tentu menjadi dasar juga. Selain vocab, grammar juga menjadi dasar ketika kita mau berbicara dengan orang Korea. Seperti itu Yorobun. Oke, lanjut lagi. Ini 1 orang lagi yang dapat voucher ya. Ada El Shobi.
Gimana biar lancar berkomunikasi walaupun hanya dengan nonton drama atau belajar bahasa Korea? Apakah harus terus latihan komunikasi terus nih, Sam? Oke, kalau dari pengalamannya Sam ya, Yorobun, ini memang harus dipraktikkan. Jadi kalau kita mau belajar kayak gimana pun secara teori itu biasanya nggak akan maksimal kalau kita tidak praktekkan langsung. Caranya gimana ya teman-teman mungkin bisa coba untuk mempraktekkan dengan teman-teman. Mungkin ada sesama teman-teman, teman-teman punya teman yang belajar bahasa Korea juga. Bolehlah saling ngomong pakai bahasa Korea itu boleh banget. Atau kalau punya teman bahasa Korea atau teman orang Korea langsung itu lebih bagus lagi. Memang intinya harus dipraktikkan sih Yorobun gitu. Jadi sebanyak apapun teori kalau kita tidak praktikkan menurut Sam itu tidak akan maksimal. Seperti itu. Betul banget. Banyakin latihan teman-teman ya. Semangat. Fighting. Fighting, himneseyo. Himnera, pakai yang ra Gimana? tadi ya. Nah, Himnera. benar. Cocok ya sama topik kita ya. Oke. Itu tiga orang yang dapat voucher ya teman-teman. Selamat untuk kalian. Nah, mungkin kita tambah dua pertanyaan lainnya kali ya, Sam. Eh, Boleh. ada waktukah? Oke, jadi untuk yang dua ini nggak dapat voucher, tapi mungkin pertanyaannya bisa terjawab, jadi biar lega nih ya. Dari Karindis, mau tanya lebih harus bisa ngomong bahasa Korea dulu atau baca Hangul dulu nih, Sam. Urutan belajar yang benar seperti apa sih? Oke, sebenarnya bisa sih Yorobun kalau misalkan teman-teman mau langsung gitu ya, mau itu dengan cara kayak tadi belajar tadi ekspresi, maka kita bisa ngomong aja tanpa kita bisa baca, tanpa kita tahu Hanggelnya seperti itu. Tapi kalau dari Sam, better memang harus belajar Hangul dulu Yorobun, seperti itu. Jadi ketika teman-teman mau belajar grammar kayak tadi, itu sebenarnya agak sulit. Grammar tuh agak sulit kalau kita belum bisa Hangul seperti itu. Maka ketika teman-teman mau belajar lanjut gitu ya, grammar, vocab ya teman-teman saya sarankan untuk belajar Hangul dulu ya Robun. Jadi memang harus familiar dan mantap dulu dari segi reading dan writingnya, baru kemudian nanti bisa lanjut ke grammar dan juga vocabnya. Gitu sih Kak. Oke, terakhir nih dari Delia Putri, W. Delia Putri, gimana cara membedakan kalimat yang memang menyapa Pak Mokoso Mm-mm. dengan pertanyaan yang memang tanyain kamu udah makan atau belum gitu, Sam? Gimana tuh maksudnya? Gimana cara Kan tadi bedain kalau Pamongosо? menyapa itu Mm-mm. nggak pakai annyeonghaseyo atau apa tadi gitu ya, Ah, jadi kayak bener. Mokoso gitu kan. Nah, cuman gimana caranya kita membedakan dia ini maksudnya menyapa kita atau bertanya, emang beneran bertanya, kamu udah makan belum sih? Kayak gitu. I see, I see. Biasanya kalau Pambogoso yang tadi, yang di awal kita saya bantu jelaskan itu biasanya ketika teman-teman benar-benar ketemu. Jadi awal pertama ketemu dia akan bertanya Pambogoso. Oh, berarti itu maksudnya dia bukan hanya kita lagi udah makan atau belum, tapi hanya menyapa saja. Hanya menyapa saja. Tapi mungkin ketika teman-teman dari awal udah ngobrol sama dia, terus tiba-tiba dia ngomong Pambogoso. Nah, itu kalau dia di tengah-tengah dia bertanya seperti itu, maka dia beneran tanya, kamu udah makan apa belum gitu. Intinya kalau dia di awal ngomong pamogoso itu biasanya hanya menyapa saja. Tapi kalau pamogosonya itu di tengah-tengah setelah dia ngobrol apa, berarti dia memang pengen tanya kamu udah makan atau belum. Mungkin mau diajak makan gitu. Gitu Kak Mita. Oke, kalau gitu. Ya, itu maaf banget teman-teman pertanyaan terakhir. Jadi hanya 5 pertanyaan yang bisa kita apa namanya jawab untuk malam hari ini. Tapi tenang aja bulan depan kita bakal ketemu lagi. Semoga sama Afisam lagi ya. Sama aku lagi jangan bosan ya Robun. Iya, enggak lah kalau bosen ya. Jadi kita bisa enak apa namanya ngikutin pelajarannya dari Avisem gitu. Oke, mungkin sebelumnya Mita mau ajakin foto bareng dulu kali ya Avisem ya, sebelum Avisem bisa pamitan. Jadi mungkin bisa dibantu dari Minah. Jadi adminnya kapan lagi Korea nih Sam, kalau dipanggil tuh Minah. Kayak Korea ya. Kan biasa Mina. Minah ya kan gitu ya. Jadi gitu, dipanggilnya Hmm. Minah gitu. Oke, udah ready kah untuk screen capture? Oh, kayaknya biasanya Minahnya ini audionya nggak bisa nih ya. Oke. Udah, Mbak. Oh, oke, udah bisa. Oke, kita foto bareng ya. Dihitung bisa, Minah. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Ganti gaya.
Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Oke, terima kasih Mina. Afisem, makasih banget ya. Mungkin Afisem mau live duluan juga bisa. Jadi ini aku tinggal closing aja. Makasih banget untuk malam hari ini Afisem untuk apa namanya materi yang diberikan, mudah banget dimengerti dan ternyata juga jago-jago ya teman-teman di sini ya. Tadi haremnya udah bagus, apa namanya bahasanya juga udah bagus. Tapi yang pasti kita ketemu lagi bulan depan ya Afisem, semoga aja. Oke, 네. makasih banyak Afisem. Nah, buat temen 여러분, 감사합니다. 감사합니다, Afisem. Oke, jadi buat teman-teman nih, Mita sebelum pamit mau ingetin lagi. Jadi kan mungkin tadi ada yang banyak yang tanya ya, apakah bakal dapat recordnya gitu kan? Pertanyaan pertama itu tadi, kita bakal ada eh, apa namanya kelas hari ini itu bakal diupload di YouTube-nya kapan lagi. Jadi nanti biasanya kita bakal share di WhatsApp grupnya kapan lagi Korea. Kamu bisa join aja di situ. Kemarin aku sempat share link joinnya juga di join apa namanya grup chat ya, di grup chat aplikasi. Nah, itu teman-teman bisa join aja di kelas bahasa Korea gitu. Sorry, kapan lagi belajar Korea. Nah, di situ kita bakal share atau mungkin bisa pantengin aja di YouTube-nya kapan lagi Korea, kapan lagi. Jadi kita biasanya rilisnya sih maksimal banget itu 2 minggu setelah hari ini gitu. Itu tuh pertanyaan pertama. Terus yang kedua nih tadi ada yang nanyain em, apa namanya PR dari Sam ya. PR dari Sam ini kapan nih? Gimana nih cara eh, kumpulinnya gitu kan? Nah itu boleh banget kalau misalnya kamu seperti yang bilang tadi dibilang sama Sam tadi bulan depan boleh banget ditanyain gitu ya. Terus habis itu ditunjukin juga ke Sam mungkin. Atau bisa juga kamu upload nih untuk keseruan hari ini itu misalnya nggak upload keseruan, boleh banget upload hasil kerja kamu juga boleh. Jadi nanti tinggal tag aja kapan lagi Korea sama Cakapkom ya. Jadi nanti biar Samnya, oh ini kerjaan temen-temen nih, PR-nya udah dikerjain kayak gitu biasanya. Oke, itu aja. Jadi nanti buat temen-temen yang mau upload keseruan atau PR-nya bisa melalui Instagram Story, tagnya kapan lagi Korea dan juga Cakapkom. Nah, nanti bakal ada dua orang yang dapetin voucher. Jadi yang hari ini belum dapat voucher itu semoga aja bisa dapetin di keseruan ya di Instagram Story. Sorry, jadi nanti di Instagram Story nanti bakal dipilih dua orang yang dapatin self paced-nya dari Cakap untuk belajar bahasa Korea senilai 700.000. Kemudian ada 3 orang lagi yang dapetin merchandise-nya kapan lagi Korea. Oke. Nah, itu terus habis itu aku mau ini nih mungkin teman-teman yang di sini ada yang tanyain absen juga ya. Jadi absen dari kelas ini itu sebetulnya ada absennya. Absennya itu nanti dapetin apa sih gitu. Kita dapetin poin. Jadi di aplikasi itu kita ada perpoinan nih teman-teman. Jadi poin-poin itu bisa dikumpulin biasanya yang aktif banget sama ikutan eventnya dari kapan lagi Korea gitu ya. Nah, poin ini bisa di-redeem nantinya. Cuman memang di bulan Desember ini aku mau reminder juga bulan Desember ini udah berakhir untuk poin-poinnya kereset lagi di 2025 gitu. Jadi nanti di awal tahun bakal nol gitu. Jadi misalnya teman-teman mau redeem sekarang itu bisa banget kalau misalnya memang poinnya udah cukup. Tapi kalau misalnya ikutan event-event lain pun di 2025 juga masih bisa banget karena kita masih banyak event termasuk juga kapan lagi Korea belajar bareng ini. Nanti kita di bulan Januari masih sama Cakap juga. Jadi teman-teman bisa kumpulin poinnya di setiap bulannya gitu. Oke, nah untuk absennya, jadi sebenarnya aku ada barcode gitu yang harus aku share sebentar ya. Nah, barcode ini nanti kamu bukanya atau bisa scan-nya itu dari mana sih gitu kan. Nah, scan-nya itu bisa di sebentar. Nah, ini dia. Scan-nya kalau di aplikasi teman-teman, sorry. Hmm, di aplikasi itu kalau misalnya buka buka apa aplikasi di
kanan atas, pojok kanan atas, deketnya notifikasi ya kalau nggak salah, itu ada kotak-kotak gitu ya. Nah, itu diklik aja, di situ nanti bakal ke barcode gitu. Jadi tinggal scan aja barcode ini, terus akan ditujukan atau menuju ke event page-nya gitu. Terus kamu scroll aja ke bawah, nanti ada tulisan check-in gitu. Ini kita juga lagi cobain deh. Nah, tapi tenang aja kalau misalnya hari ini nggak bisa scan barcode, teman-teman. Tadi kan udah isi email ya di awal sebelum kamu join Zoom. Nah, itu sebetulnya juga absen. Jadi kalau misalnya teman-teman absen, apa isi email gitu ya, nanti bakal ke absen dan kita bakal input poinnya secara manual. Jadi teman-teman bisa dapetin poinnya tetap gitu. Nah, misal belum dapet poinnya gitu ya, belum masuk poinnya itu bisa ditanyain aja ke Mina. Terus juga ini nih yang Mita infoin adalah yang bisa dapetin poinnya itu yang udah join maksimal di setengah jam. Jadi kalau misalnya kamu kurang dari setengah jam nggak join gitu ya, itu sama dengan ya nggak ikutan kelasnya gitu. Oke, udah ya, aku tutup ya untuk barcode-nya ya. Nanti kalau misalnya belum scan, kita bakal input manual. Oke, kalau begitu. Terus untuk update bulan depan, kapan kelasnya bisa diupdate aja di aplikasi ya teman-teman ya. Jadi nanti di aplikasi seperti biasa kita bakal buka pendaftaran. Terus habis itu nantikan juga untuk event-event kapan lagi Korea lainnya, baik itu di Jakarta ataupun mungkin siapa tahu nanti di luar kota kita bisa adain event offline juga. Jadi teman-teman tungguin aja. Makasih banyak yang udah join hari ini. Teman-teman ada 220 kalau nggak salah tadi paling tinggi. Kalian juara ya, tapi memang Afisa memang ngajarinnya enak ya. Jadi kita ngikutinya juga enak sampai akhir ya. Jadi yang pasti kalau misalnya bulan depan pengen tahu lagi apa sih topiknya bareng sama Cakap bisa ditungguin aja ya di Instagramnya Kepala Korea atau di Cakap ataupun juga di aplikasi. Terima kasih banyak teman-teman untuk hari ini. Selamat malam.